Terlihat tenang tetapi pasrah, seorang pria hanya bisa berdiam diri di atas bebatuan di tengah Sungai Gale, Temanggung, Jawa Tengah. Pria ini terjebak di tengah sungai karena memancing bersama teman-temannya. Namun tiba-tiba banjir datang dan korban terlambat menyelamatkan diri. Teman korban yang mengetahuinya langsung melapor dan meminta bantuan. Bisa sama teman-teman, nah, terus saya ke bawah, saya coba ke settingan, terus pas mau balik itu tiba-tiba sudah banjir gitu, tiba-tiba sudah banjir, terus sudah deras banget. Karena saya kalau mau balik ke atas nggak mungkin, karena pasti otomatis kena air banjir. Saya inisiatif cari tempat yang agak tinggi, gitu, sekiranya banjir nggak kena banjir. Gitu. Proses evakuasi alhamdulillah selamat dan juga tidak ada luka sedikit pun, dan ya kurang lebih proses evakuasi 1 jam bersama dari proses pemasangan tali dan juga untuk persiapan sampai dengan yang bersangkutan bisa kita evakuasi ke pinggir itu kurang lebih. BPBD Temanggung mengimbau agar para pemancing untuk sementara mengurungkan niat memancing di sungai karena kondisi cuaca saat ini cukup ekstrim dan curah hujan yang tinggi. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Petugas mengevakuasi salah satu ABK kapal motor Harapan Jaya yang tenggelam dihantam ombak di perairan Tanah Keke, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. 3 ABK ditemukan selamat, sementara 3 ABK lainnya masih dalam pencarian. Pencarian terhadap 3 ABK yang masih hilang diperluas karena hingga hari keempat para korban belum ditemukan. Pencarian juga menggunakan bantuan helikopter milik Polda Sulawesi Selatan. Satu buah file aktif musibah kecelakaan kapal KMN Harapan Jaya yang tenggelam di sekitar perairan Tanah Keke, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, di mana POB 6 orang. Kami menerima info tadi pagi jam 6 waktu Indonesia Tengah, dan waktu kejadiannya di hari Jumat, itu di tanggal 10 Januari pukul 00.00 WITA. Peristiwa tenggelamnya kapal motor Harapan Jaya yang sedang mencari ikan terjadi pada Jumat 10 Januari. Namun tim SAR baru menerima kabar tenggelamnya kapal pada Selasa kemarin. Sempat dihentikan kemarin, pencarian para ABK kembali dilakukan hari ini. Dari Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Sebuah truk tangki melintang menutupi ruas jalan Ring Road, tepatnya di Desa Kowang, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Kecelakaan ini melibatkan 2 kendaraan berat, yaitu truk tangki dengan tronton. Akibat benturan keras tersebut, truk tangki terguling sebanyak 2 kali hingga posisi roda berada di atas dan melintang di tengah jalan. Kedua kendaraan mengalami kerusakan material dan diperkirakan kerugian mencapai 10 juta rupiah. Beruntung dalam kejadian ini tidak memakan korban jiwa. Namun sempat membuat akses jalan Lingkar Selatan Kabupaten macet lantaran truk melintang di tengah jalan. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Seorang pengendara motor tewas dalam kecelakaan beruntun di Jalan Raya Kediri Nganjuk, Desa Kalibroto, Kediri, Jawa Timur. Kerasnya hantaman membuat mobil double kabin terpisah menjadi 2 bagian dan sepeda motor hancur hingga pengendara tewas terpental. Sementara truk terguling setelah menabrak teras rumah warga. Sopir truk dan pengemudi mobil double kabin luka ringan. Peristiwa bermula saat truk yang melaju kencang namun agak ke kanan masuk lajur ke arah berlawanan. Diduga penyebab kecelakaan sopir truk mengantuk. Di lokasi itu tepatnya ada tikungan. Nah, di tikungan itu truk melampaui garis marka, yaitu mencuri jalan, sehingga menabrak double cabin yang dari arah berlawanan, yaitu dari arah timur ke barat, yang disusul motor di belakang mobil tersebut. 3 kendaraan yang terlibat kecelakaan diamankan di unit Laka Satlantas Polres Kediri Kota untuk penyelidikan. Dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, iNews melaporkan.
Dua kawanan pencurian sadis antara lintas provinsi yang sedang menyetir ditangkap petugas kepolisian di Jalan Yosudarso, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Kedua pelaku ialah Febriansyah, 25 tahun, dan Nopi Irawan, 24 tahun, yang merupakan mantan residivis dan merupakan komplotan pencurian lintas Sumatera. Petugas pun harus melepaskan tembakan peringatan karena keduanya mencoba melarikan diri. Akhirnya, petugas terpaksa melumpuhkan keduanya karena berusaha melakukan perlawanan dan membawa senjata tajam. Penangkapan kedua pelaku dilakukan setelah polisi mendapatkan informasi mereka hendak melakukan pencurian sepeda motor milik nasabah bank. Dari beberapa laporan kita dapat bahwa mereka ini juga diduga ada melakukan tindak pidana di daerah Polda Bengkulu. Spesialis apa ini? Spesialis variasi mereka ini, unsur umur 3C. Spesialis 3C. Dari kedua pelaku ditemukan barang bukti senjata tajam, paku untuk mengepeskan ban motor korbannya, dan juga pecahan busi. Selanjutnya kedua pelaku langsung digelandang ke Mapolres Lubuk Linggau guna proses penyelidikan lebih lanjut. Banyaknya laporan polisi membuat keduanya menjadi target kepolisian. Bahkan kedua pelaku juga merupakan buruan Polda Bengkulu. Dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Sudirman, iNews melaporkan. Sebuah video menunjukkan sepeda motor terbakar di pinggir jalan ini viral di media sosial. Diketahui sepeda motor merupakan milik salah seorang guru dan sengaja dibakar oleh seorang pemuda. Pelaku pembakaran berinisial AQ berhasil ditangkap polisi. Selain melakukan pembakaran, pelaku juga diduga melakukan pengancaman terhadap korban. Pelaku melakukan aksinya lantaran tersinggung korban berbicara negatif tentang dirinya di depan umum. Pelaku yaitu inisial AKI melakukan penghadangan dengan menggunakan sajam untuk menakut-nakuti korban. Namun beberapa saat kemudian pelaku melakukan pengrusakan terhadap kendaraan yang digunakan oleh pelapor, seperti yang disaksikan di video yang viral. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 10 tahun penjara. Dari Sumeneb, Jawa Timur, Faris Pur. Bundesliga live, iNews Premium Sports. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Jangan pernah kita berpikir hidup ini tidak ada cobaan. Seluruh amal kita itu dihitung dengan niatnya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Maka disitulah Allah akan merubah hidup kita di luar rumah tangga kita. Dia benar-benar bertobat seperti bayi baru dilahirkan dari rahim ibunda. Rumah tangga itu bangunannya adalah ketakwaan. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Puluhan sopir dan pemilik angkot K11 Bantar Gebang Terminal Bekasi menghadang bis kita Trans Bekasi Patriot yang melintas di Jalan Raya Narogong, Bantar Gebang, Kota Bekasi, Selasa siang. Mereka beramai-ramai menghentikan paksa laju bis kita dengan menghadang bahkan tidur di aspal di depan bis.
Hal ini memicu kericuan antara sopir dengan petugas dari Dishub Kota Bekasi. Mak-mak istri sopir angkot juga ikut turun ke jalan menghadang bis kita karena dianggap merampas penumpang dengan melewati rute angkot hingga pendapatannya menurun drastis. Mereka mendesak agar bis kita melintas di jalur yang disepakati. Ini kita mengadakan aksi seperti ini karena mereka melanggar perjanjian, nggak sesuai dengan kesepakatan awal. Jadi kami mengadakan aksi. Kalaupun mereka nggak memaksakan jalan sini, jalur depan pasar ini, kita nggak bakalan ada aksi. Sebelumnya biasa-biasa aja, nggak ada aksi sama sekali, nggak ada kita gesekan dengan bis kita. Apakah itu lewat sini ini baru hari ini? Baru hari ini. Kesepakatan. Mayasin, Kepala Bidang Angkutan Dishub Kota Bekasi menyatakan bahwa pihaknya memberikan solusi bagi para sopir untuk tetap berpenghasilan dengan menawarkan daftar penerima manfaat DTKS sebagai rakyat miskin namun ditolak. Para sopir angkot ini tetap memaksa bis kita tidak melintas di depan Pasar Bantar Gebang, belok melalui Jalan Sawo menuju Perumahan Vida. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Terus saja dulu. 4 orang pelaku yang diamankan memiliki peran masing-masing, yakni RA alias A dan MRC alias B, berperan sebagai admin yang menawarkan korban di aplikasi micet. 2 orang pelaku lain yakni MR alias M dan R alias R berperan sebagai pengantar jemput dan pengawal saat bertemu pelanggan. Sementara itu, 1 dari 2 korban masih tergolong di bawah umur, yakni MAL 19 tahun dan AMD 17 tahun. Dari penangkapan 4 pelaku, polisi menyita uang tunai hasil transaksi seksual sebesar 1 juta lebih dan 4 buah unit ponsel. Untuk modusnya sendiri, para pelaku yang berperan sebagai admin menawarkan kedua korban melalui aplikasi micet dengan tarif Rp250.000 hingga Rp1,5 juta. Kedua korban akan mendapatkan bayaran sebesar Rp3,5 juta setelah melayani 70 pria hidung belang oleh sang mucikari yang saat ini masih dalam pengejaran petugas. Ada 4 orang, 2 tersangka berperan sebagai admin, yaitu RA alias A dan MRC alias B. Kemudian 2 tersangka lainnya yaitu berperan sebagai pengantar atau pengawal, itu MR alias M dan R alias R. Untuk korban sendiri ada 2 orang, yang satu berusia AMD berusia 17 tahun dan MAL berusia 19 tahun. Sebagai ngejagain, ngawal ya, ngawal dan ngejagain. Berapa lama setiap kali dia open BO? Maksudnya berapa lama di kamar? Kamu ketok kan katanya diketok ya? Berapa lama? 10 sampai 20 menit. 10 sampai 20 menit. Satu hari dia bisa melakukan berapa tahun? Kali itu 20. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, keempat pelaku terancam pidana di atas 5 tahun penjara. Dari Jakarta Selatan, dan Helmi Sanjangbati, iNews melaporkan. Dua tersangka bernama Anastasia Koveziuk 27 tahun dan Maxim Tokarev 32 tahun warga Rusia ditangkap oleh jajaran Ditres Siber Polda Bali dan Polres Badung karena kedapatan mengoperasikan jaringan prostitusi internasional melalui website. Tidak tanggung-tanggung, kedua pelaku menawarkan jasa PSK dari 129 negara dan 12 kota di Indonesia di dalam websitenya. Dalam kasus ini, petugas berhasil menyelamatkan 15 korban perdagangan orang yang diperkejakan sebagai PSK. Keduanya mengaku telah melakukan praktek prostitusi ini selama 2 tahun terakhir. Oleh sebab itu, operasionalnya dia menggunakan dunia maya, sehingga bisa diakses seluruh negara, seluruh orang, ya, seluruh pelanggan, termasuk di Indonesia tadi sebutkan ada 12 kota. Tersangka ini memiliki PSK sebanyak kurang lebih 15 orang. Jadi bisa dikatakan juga bahwa yang bersangkutan adalah para korban TPPO-nya. Ini ada 15 orang dan sekarang masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut terkait dengan 15 orang tersebut. Sejumlah barang bukti berupa laptop, telepon selular, kartu SIM, dan paspor para tersangka juga disita petugas. Dari Badung, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan.
tengah acara kegiatan apel gabungan, pejabat Bupati Muhamsi menyerahkan motor pada bidan teladan yang sempat viral di media sosial. Disaksikan Kepala Dinas Kesehatan dan juga pejabat Kepala Dinas lainnya. Motor diberikan langsung pada bidan Rusmiati Aminuddin. Dengan wajah senang dan mata berkaca-kaca, bidan Rusmiati menerima motor tersebut meski jenisnya berbeda dengan motor yang awalnya akan diberikan namun ternyata kena prank. Tak hanya 1 unit motor saja, bidan Rusmiati juga mendapatkan sebuah sepeda motor dari pejabat bupati yang baru dan juga sebuah motor dinas dari Kepala Dinas Kesehatan. Kegembiraan bidan Rusmiati mendapatkan motor sekaligus 3 ini pun tak terbendung lagi hingga meneteskan air mata. Menurutnya, dia tak menyangka akan mendapatkan 3 motor meski hari ini baru diserahkan 1 unit saja. Saya alhamdulillah hari ini saya sangat bahagia dan terharu sampai tidak bisa tahan air mata saya karena saya tidak harap akan dapat ternyata 3, yang awalnya itu 1 motor pribadi dari Pak mantan PJ Bupati Pak Burahima, dan ternyata alhamdulillah hari ini ternyata bertambah 1 dan menjadi 3. Saya sangat bangga dan berterima kasih kepada Pak PJ, mantan PJ. Insya Allah motornya akan bermanfaat saya pakai di desa. Saya kira untuk memenuhi kepentingan mereka yang sudah dijanji sebagaimana janji kemarin dan Pak PJ lama sudah menunaikan janjinya. Lalu karena baru 1 saya sampaikan saya berikan waktu dekat, kalau bisa hari ini kita serahkan, kita lambat besok lah karena proses itu insya Allah hari ini atau kali malam besok kita serahkan lagi. Pada tahun 2024 kemarin, bidan Rusmiati bahkan mendapatkan penghargaan salah satu bidan teladan di Indonesia atas dedikasinya dalam bertugas selama ini. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzaizar Zainal, iNews melaporkan. Menggunakan 2 bentor, komplotan pencuri mama ini menyatroni sebuah minimarket di desa Purbalamo, Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Dari CCTV terekam seorang IRT mencuri sebuah produk yang disembunyikan di dalam pakaiannya. Komplotan pencuri yang berjumlah 8 orang ini memiliki peran masing-masing. 2 emak-emak mencoba mengecek pemilik minimarket untuk menutup aksi pencurian, sedangkan 3 pelaku lain berjaga di luar sambil mengamati situasi. Komplotan mama pencuri ini beraksi mencuri barang-barang mulai dari makanan ringan, perlengkapan dapur hingga susu bayi. Pemilik minimarket mengaku baru menyadari aksi pencurian usai ketiga pelaku keluar tanpa membeli apapun. Yang masuk ke sini? Yang beraksi ada 5 orang, yang mantau di luar ada 3 orang. 3 orang ya. Ya, ada anak-anak, di bawah anak 1. Ada yang bawa kantong plastik. Jadi heran lah kan, udah rame-rame nggak ada bawa kantong plastik, ngapain di dalam gitu. Dari wajah pelaku diketahui mereka merupakan spesialis komplotan pencuri di sejumlah minimarket dan pasar tradisional di Mandailing, Natal. Kasus ini masih ditangani pihak kepolisian. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Husein Lupis, iNews melaporkan. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews. The Great Prime Time. Bisa dikatakan lurus. Benarkah dari perkara? Balikin uang gue, Gus. Gratis itu, Nanti kesel juga gitu. Bersama saya, Abraham Sulaiman. AB Plus, setiap Senin pukul 8 malam. Bagaimana kita melihat hari-hari ke depan? Yang jelas PR-nya banyak. Tadi ternyata Bung Aiman. Baunya menyengat. Dukit-dukit juga nggak pernah selesai. Terus sampaikan peristiwa-peristiwa itu. Saya Aiman Wicaksono, inilah. Rakyat bersuara, Selasa pukul 7 malam. Kuasa hukumnya operasi buat. Kekerasan seksual. 1000%. Bangga.
berapa korban? Penyiram air keras. Pada kita dalam bukti ini ada Prime Show, Rabu pukul 8 malam. Pilkada Jakarta sudah mulai bergemuruh. Ada gap sosial yang serius. Mosok sih gontok-gontokan. Yang lama. Saya Anisha Dasuki. Dan saya Aryo Ardi. Interupsi Kamis pukul 8 malam. Only on iNews. Morning Update Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Hal ini dikatakan Mendikbud Abdul Mukti di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Senin kemarin. Pembahasan melibatkan Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri yang dikoordinasikan dengan Kemenko PMK. Hal ini untuk memastikan keseragaman antara libur di sekolah maupun di madrasah. Abdul Mukti menegaskan pihaknya kini mempertimbangkan 3 opsi libur yang akan diterapkan. Kan ada 3 yang saya ikuti di masyarakat, jadi belum keputusan ya. Yang pertama kan ada yang mengusulkan libur penuh dengan kegiatan-kegiatan keagamaan yang diselenggarakan di masyarakat. Yang kedua itu paro-paro, artinya ada sebagian, biasanya kalau yang berlaku sekarang itu kan awal Ramadan itu libur, jadi misalnya 3 hari atau 2 hari yang Ramadan sampai misalnya 4 hari atau 5 hari Ramadan pertama libur, kemudian habis itu masuk seperti biasa, kemudian nanti biasanya menjelang Idul Fitri juga libur, biasanya bisa 2 hari atau 3 hari menjelang Idul Fitri libur sampai nanti selesainya rangkaian mudik. Yang berlaku sekarang kan begitu. Nah, opsi ketiga ada yang usul masuk penuh sebagaimana sekolah biasa. Nah, tapi intinya semua itu adalah usulan-usulan yang ada di masyarakat, yang kami tentu memantau usulan-usulan itu sebagai bagian dari aspirasi publik yang dalam konteks demokrasi itu sehat karena ada partisipasi. Program makan bergizi gratis untuk siswa sekolah di Kabupaten Ciamis ini berlangsung di 4 sekolah. 3.500 porsi dengan menu makanan yang disajikan dalam acara ini meliputi nasi, daging ayam, sayuran, serta buah jeruk. Penjabat Bupati Ciamis Budi Waluya mengatakan, launching program makan bergizi gratis dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia pendidikan di daerah tersebut. Kita untuk meningkatkan kualitas SDM, terutama anak-anak sekolah, anak-anak usia dini juga, yang mudah-mudahan sih berjalan lancar dan juga memberikan manfaat baik bagi anak-anak sekolahnya maupun juga perekonomian di daerah, khususnya mungkin sekarang awal Banjarsari ya. Namun demikian, adanya program makan bergizi gratis ini di Kabupaten Ciamis menuai polemik. Beberapa pelaku UMKM diduga menjadi korban penipuan iuran administrasi untuk mendapatkan kuota program tersebut yang dilakukan salah satu paguyuban. Beres secepatnya gitu, tapi saya juga kan harus ada ketentuan kan kapan ini dimulainya gitu kan, biar ya mungkin biar ada kepastian lah gitu, biar enak saya juga kan persiapannya dimatangin dulu, bisa ada kekurangan biar saya beresin dulu gitu. Ada ternyata oknum yang memanfaatkan situasi, padahal ini kan tujuannya untuk kebaikan kita semuanya. Ternyata ada yang mencari lebihan dari situ dan sedang ditelusuri. Saya sudah koordinasi dengan Bapak Kapolres, mudah-mudahan ini akan segera kita dapatkan siapa-siapa saja yang mengadakan pungutan ini. Paguyuban tersebut mengiming-iming anggotanya yang juga pelaku UMKM untuk ikut bergabung yang nantinya akan diberi kuota program makan bergizi gratis. Dari Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Acep Muslim iNews melaporkan. Pekan ini untuk pertama kalinya sejumlah sekolah dasar menengah dan atas di Jakarta Utara mendapatkan makan bergizi gratis. Murid-murid pun menyambut gembira pembagian makan bergizi gratis. Uniknya, pembagian makan di sekolah ini dikawal oleh kendaraan tempur maung. Kendaraan keluaran PT Pindad ini dikerahkan TNI untuk diperkenalkan kepada anak-anak. Gimana? Lo cita-cita pengen jadi apa? Jadi apa? Nggak pengen jadi dokter? Saya pak.
jadi apa? Dokter. Kamu? TNI. Tahu nggak ini mobil apa? Tahu? Mobil buatan mana? Iya, Indonesia. Nanti kalian cita-cita tinggi ya buat produk-produk Indonesia ya. Amin ya. Senang nggak dek ngerasain mobil? Anak-anak pun antusias mencoba kendaraan tempur maung. Mereka menyatakan senang bisa menikmati makan bergizi gratis sekaligus menaiki kendaraan buatan anak negeri. Senang nggak? Enak. Enak. Apa aja tadi makannya? Ada ayam, sayuran, tempe, sama jeruk. Tadi kan habis makan dapat foto-foto dan merasakan mobil tentara ini gimana perasaannya semuanya? Rasanya seru, senang. Pertama kali nih ya naik mobil tentara ya? Ada mobil maung buatan Pindad, buatan produk dalam negeri. Kita perkenalkan mereka untuk menaiki, merasakan bahasanya inilah produk kebanggaan kita supaya cita-cita mereka lebih tinggi dengan makanan bergizi tentunya. Program makan bergizi gratis ini tidak hanya menyasar anak-anak sekolah, tetapi juga ibu hamil dan menyusui. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pelaksanaan program makan bergizi gratis di kota Surabaya masih menjadi perhatian para siswa. Setelah mendapatkan porsi makanan, mereka langsung menikmati menu makanan gratis yang disajikan. Di SD Takuma, kawasan Jalan Jemur, Ngawinan, Surabaya, menu yang disajikan pada hari kedua tidak jauh berbeda dengan hari pertama. Para siswa menikmati hidangan yang terdiri dari nasi putih, ayam kecap, sayur kacang panjang, buah semangka, serta susu kotak. Program makan bergizi gratis ini juga membuat siswa senang karena bisa menghemat uang jajan mereka. Hemat uang jajan nggak sih, Clara? Sangat ya. Sehari bisa berapa hematnya kalau dengan adanya program makan bergizi ini? 10.000. Terus uangnya buat apa? Sementara itu pihak sekolah menyatakan adanya 31 dari total 329 siswa yang alergi terhadap berbagai makanan. Pihak sekolah meminta orang tua untuk membawakan makanan atau bekal sendiri dari rumah. 31 anak itu sudah kami masukkan dalam SOP yang kami kirimkan ke Badan Gizi Nasional bahwa diantaranya alergi itu ada yang malah nggak mau makan nasi. Kalau dipaksa makan nasi itu muntah karena memang dari kecil sudah nggak bisa. Nah selama ini sementara akhirnya kami minta orang tuanya tetap membawakan roti yang sesuai dengan anak yang bisa makan itu. Pihak sekolah berharap Badan Gizi Nasional segera menemukan formulasi guna menentukan langkah mengantisipasi permasalahan alergi dan memastikan semua siswa mendapatkan manfaat maksimal dari program makan bergizi gratis ini. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Musibah kebakaran hutan yang melanda pesisir California terekam dari kamera pengawas yang memperlihatkan keganasan api. Beberapa kilometer di sebelah selatan kebakaran Ethan, sebuah taman di Santa Anita menjadi pusat sumbangan sementara yang penuh dengan barang-barang bantuan. Sumbangan berisi air minum dalam kemasan, pakaian dan makanan dipadati oleh warga yang mendapatkan bantuan dari para sukarelawan. Pihak berwenang Santa Anita Park menyatakan mereka telah menunda pacuan kuda pada akhir pekan untuk memfasilitasi upaya donasi. Gerakan ini muncul setelah seorang pedagang kaki lima yang memiliki ide untuk menyajikan hotdog kepada para petugas pemadam kebakaran. Awalnya lokasi donasi akan ditempatkan di Rose Bowl, Pasadena sebelum pindah ke Taman Santa Anita di Arcadia. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Jangan pernah kita berpikir hidup ini tidak ada cobaan. Seluruh amal kita itu dihitung dengan niatnya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Maka disitulah Allah akan merubah hidup kita di luar rumah tangga kita. Dia benar-benar bertobat seperti bayi baru dilahirkan dari rahim ibunda. Rumah tangga itu bangunannya adalah ketakwaan. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews.
Warga Jalan Kiai Haji Wahid Hasim, Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang, digegerkan 2 korban penganiayaan dari selain itu dalam cerita kelakar tiba-tiba ada mobil angkut apa semua ini apa kuning langsung turun itu tiga tiba-tiba yang sikap tadi mau ceruri panjang langsung ngapak siapa itu Kak? ngapak Ariansa yang apa ini besarnya lalu terkena yang budak kecilnya yang budak kecil ini siapa Kak? Yang budak kecil ini ya masih ini masih ada kanan lah. Tapi dia tak tahu kan? Tak tahu posisi tidur. Posisi tidur. Identitas pelaku telah dikantongi identitasnya oleh polisi dan sedang diburu Satreskrim Polrestabes Palembang. Dari Palembang, Muhammad David Ali. Dengan pengawalan polisi, warga membongkar 5 makam di Desa Guyung, Kecamatan Gerih, Ngawi, Jawa Timur. Setelah melakukan pembongkaran 5 makam tersebut, tidak ditemukan tanda-tanda jasad dan hanya berupa gundukan tanah yang dibeton layaknya sebuah makam. Dari keterangan warga, salah seorang tokoh di desa ini membangunnya dan kemudian menjadi tempat ritual beberapa orang tidak dikenal. Ke Bali Limo ini ya. Ini memang sebelumnya apa Pak ini makam ini? Sebelumnya dulu kan cuma gundukan tanah ya dibikin batu bata juga bisa di situ, tapi kan di situ kan tempatnya keras ya, tadi kan dibiarin aja gitu seperti gundukan tanah. Usai pembongkaran, area ini rencananya digunakan tempat parkir musola dan fasilitas umum lainnya. Dari Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, Asfi Manar, iNews melaporkan. YS, siswa SMP di Grobogan, Jawa Tengah menjalani terapi psikis selama 3 bulan terakhir di sebuah pondok pesantren di Jawa Tengah, usai menjadi korban pencabulan guru agama wanita selama 2 tahun terakhir. Kondisi YS kini sudah membaik dan bisa diajak berkomunikasi dengan teman-teman santri lainnya. Siswa berusia 17 tahun ini sengaja dibawa keluarga ke pondok pesantren karena mereka merasa cemas melihat psikisnya yang semakin menurun. Korban mengaku selama ini sering curhat kepada pelaku yang merupakan guru agama. Ia mengaku sejak orang tuanya bercerai, ia hanya tinggal bersama kakek dan neneknya dan kekurangan figur orang tua. Korban pun beberapa kali menginap di rumah sang ibu guru dan diberi uang, hingga akhirnya korban dicabuli. Warga pun menggerebek keduanya ketika diduga sedang berduaan di dalam kamar mandi di rumah pelaku. Anaknya pendiam dan tertutup, tapi alhamdulillah setelah dokter sudah membaik. Kalau lebih detailnya itu teman-teman lebih tahu Pak, cuman ya kalau alhamdulillah itu dengan teman-teman mau terbuka itu katanya ya sebenarnya itu kejadiannya itu tidak seperti itu. Nanti suatu saat nanti kalau saya mungkin sudah pulih seperti dulu, saya mau cerita lah. Korban mengaku kepada pengasuh pondok pesantren ia selalu ditekan dan diancam tidak akan diberikan uang dan pakaian jika tidak mau melayani atau mengikuti kemauan pelaku. Dengan bukti dan saksi yang telah dipersiapkan, pihak pendamping korban telah melengkapi semua berkas yang akan diserahkan kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Grobogan. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara, iNews melaporkan.
mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Senjata tajam lintas barat. Terendam banjir. Bunuh ayah. iNews sore setiap hari. Selamat datang di iNews Room Cimenang. Sebuah putaran Jumawa. iNews Room setiap hari. iNews Prime selengkapnya. Tunggu habis. Bit air Krisdayan 19%. iNews Prime Senin sampai Jumat. iNews malam. Kelas abu. Kelas tenggelam. Erupsi terpencarian. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Morning Update Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Atau pencabulan, tapi ini udah arah ke pedofil dan juga menciptakan. Mengupas isu-isu terhangat. Uang donasi ini milik saya. Agus bersedia nggak untuk media? Saya tanya sama Agus. Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Kok bisa begini? Masuk dalam sebuah perangkap psikologis. Modusnya hampir sama dengan yang The Prime Show setiap Rabu pukul 8:30 malam di iNews. Morning Update Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Polisi menggerebek rumah penampungan pekerja migran ilegal di 3 tempat berbeda di wilayah Sedati dan Krembong, Sidoarjo. Dalam penggerebekan, tim Reskrim Polresta Sidoarjo menemukan 22 wanita yang diduga akan dikirim ke Singapura sebagai pekerja migran. Mereka berasal dari Madura dan Nusa Tenggara Barat dan sudah memiliki paspor. Di lokasi ini polisi juga menangkap 6 orang yang akan mengirim mereka ke luar negeri. Saat diperiksa, mereka mengaku menjanjikan korban pekerjaan dengan gaji 7 juta sebulan sebagai asisten rumah tangga. Modus operandinya yaitu para tersangka secara perseorangan tanpa menjadi hukum dan legalitas melakukan pengumpulan atau penampungan orang-orang dari beberapa daerah, yaitu dari Madura dan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Saat ini 6 orang tersebut diamankan di sel tahanan Polresta Sidoarjo. Sementara 22 wanita korban calon pekerja migran ilegal oleh polisi dipulangkan ke daerah masing-masing. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pak Hazim, lihat itu. Itu mobil gimana? Sebuah pohon besar menimpa beberapa kendaraan di kawasan Jalan Tubagus Ismail, Kota Bandung, Jawa Barat. Angin kencang yang melanda Kota Bandung membuat pohon berdiameter 30 cm dengan tinggi 15 meter tersebut tumbang dan menimpa 2 mobil. Beruntung saat kejadian sang pengemudi sudah berada di dalam kamar kos. Petugas pemadam kebakaran mengevakuasi batang pohon yang menimpa 2 mobil tersebut. Dalam kurun waktu 2 jam, petugas dapat mengevakuasi batang pohon. Yang paling parah mungkin kendaraan yang ini, mini jeep mungkinnya ini, itu tertimpa batang pohon yang sangat besarnya gitu. Jadi kita tadi menurunkan langsung 2 tim, 2 regu, dan alhamdulillah kita langsung ke sini, tidak ada korban jiwa. Akibat kejadian ini, salah satu kendaraan mengalami kerusakan yang cukup parah. Masyarakat diimbau agar waspada dengan bencana di musim penghujan. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Isak tangis keluarga dan kerabat mewarnai proses pemakaman jenazah Sandi Permana 45 tahun, seorang aktor film laga di TPU setempat di perumahan TNI Polri Desa Cibarusa Jaya, Kecamatan Cibarusa, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Minggu malam. Istri korban menangis histeris, bahkan nyaris pingsan saat jenazah korban dimakamkan.
Jenazah korban dimakamkan usai dilakukan otopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Sandi Permana, seorang aktor film laga Misteri Gunung Merapi 3 sebagai Arya Soma. Sandi tewas dibunuh tetangganya sendiri di perumahan TNI Polri. Korban tewas akibat terkena tusukan tajam di sekujur tubuhnya. Peristiwa pembunuhan terjadi saat korban dalam perjalanan pulang usai mengurus ternak. Di tengah perjalanan, korban dihadang oleh pelaku yang tiba-tiba langsung menikam korban dengan membabi buta. Diduga motif pembunuhan lantaran pelaku sakit hati terhadap korban. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit namun nyawanya tidak tertolong. Oh, kalau untuk itu anggota masih di lapangan bekerja ya. Informasinya tetangga sendiri. Oh, tidak ada informasi, doakan saja semoga cepat terungkap. Kini kasus pembunuhan aktor laga tersebut ditangani pihak kepolisian dengan mengolah TKP dan meminta keterangan sejumlah saksi. Polisi masih memburu pelaku yang sudah diketahui identitasnya. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi, iNews melaporkan. Inilah lokasi yang diduga menjadi tempat penganiayaan Darso, warga Kelurahan Purwosari, Kota Semarang. Di sekitar pesawahan dan lapangan Kirdasari, Darso diduga dikeroyok oleh sejumlah oknum polisi dari Satuan Lalu Lintas Yogyakarta. Aksi penganiayaan sempat disaksikan oleh warga setempat. Warga menyebut sempat melihat sejumlah orang berpakaian preman bersama korban. Boniem, istri korban, mengaku bahwa suaminya dijemput paksa oleh para pelaku pada September 2024 lalu. Setelah beberapa jam, ia mendengar kabar suaminya dirawat di rumah sakit dan meninggal 4 hari kemudian. Istri korban sudah melaporkan kasus tersebut ke Polda Jawa Tengah dan meminta pihak berwenang untuk bersikap adil dan segera menahan para pelaku. Ya, minta pertanggungjawabannya aja, minta diproses. Diproses ya Bu. Ya. Karena sesuai amanat almarhum mintanya diproses. Diproses ya Bu. Diproses sampai pecat atau gimana? Apa sesuai dengan aturan saja? Sesuai dengan hukum aja. Sebelumnya, aksi penganiayaan terjadi diduga akibat adanya penyelidikan kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah Yogyakarta yang melibatkan korban pada bulan Juni 2024. Para pelaku yang diduga menganiaya korban sempat menawari istri korban untuk damai dengan memberikan uang santunan kematian sebesar 5 juta rupiah. Istri korban yang tidak terima langsung melapor ke Polda Jawa Tengah. Menanggapi laporan tersebut, pihak Polresta Yogyakarta menyebut pihaknya ikut berbelasungkawa atas kematian korban dan mendukung sepenuhnya proses penyelidikan. Kami mohon waktu untuk mengumpulkan fakta-fakta dalam rangka untuk bisa mengetahui kronologis ataupun peristiwa apa yang terjadi. Polresta Yogyakarta juga menegaskan akan bekerjasama dengan Polda Jawa Tengah dalam pengungkapan kasus ini. Liputan iNews melaporkan. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Senjata tajam lintas barat, Terendam banjir, bunuh ayah. iNews sore setiap hari. Selamat datang di iNews Room, menang semua putaran Jumawa. iNews Room setiap hari. iNews Prime selengkapnya. Tunggu habis. Bit air Chris Dayan 9%. iNews Prime Senin sampai Jumat. iNews malam kelas abu. Mas tenggelam. Erupsi Pencarian. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan
menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Atau pencabulan, tapi ini udah arah ke pedofil dan juga menciptakan. Mengupas isu-isu terhangat. Uang donasi ini milik saya. Agus bersedia nggak untuk media? Saya tanya sama Agus. Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Kok bisa begini? Masuk dalam sebuah perangkap psikologis. Modusnya hampir sama dengan yang The Prime Show setiap Rabu pukul 8:30 malam di iNews. Morning Update Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Bundesliga live iNews Premium Sports. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews. Warga dan relawan mengevakuasi seorang warga yang tertimpa bangunan karena ledakan di Desa Sukolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Setelah berhasil dievakuasi, korban langsung dibawa ke rumah sakit. Ledakan terjadi di sebelah rumah milik anggota Polres. Kerasnya ledakan membuat 3 rumah rusak. 2 orang tewas, masing-masing Lulu Sudarwati 38 tahun dan anaknya Kafa berusia 2 tahun 2 bulan. Dari keterangan warga, ledakan terjadi tiba-tiba saat suasana kampung sedang sepi. Akibat ledakan, kondisi rumah anggota polisi hancur depan dan belakang. Selain itu, 2 rumah lainnya juga rusak parah. Polisi yang tiba langsung menutup lokasi dengan garis polisi dan meminta warga menjauh. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Tim penyidik gabungan dari Polsek Cibarusah, Polres Metro Bekasi Kabupaten, dan Direktorat Reskrimum Polda Metro Jaya masih terus mendalami kasus tewasnya pemeran serial Mak Lampir, Sandi Permana, di sebuah perumahan Cibarusah Jaya, Kabupaten Bekasi hari Minggu lalu. Polisi juga telah memeriksa 4 orang saksi yang merupakan istri dari orang yang berkelahi dengan korban, sekuriti perumahan, dan tetangga korban yang melihat adanya keributan antara korban dan seorang pria. Sementara hasil visum di tubuh korban terdapat luka senjata tajam di sejumlah tubuh korban. Saat ini polisi sudah mengantongi nama pelaku dan masih terus melakukan penyelidikan terkait kasus ini. Kemudian saat dilakukan olah TKP di tubuh korban terdapat perlukaan di bagian kepala bagian kiri 3 cm, lebarnya 1 cm. Kemudian perlukaan di leher kiri belakang telinga, panjangnya 4 cm. Kemudian goresan sepanjang 3 cm. Dan adanya luka di pipi kiri dan juga luka robek di perut kiri. Sebelumnya, aktor laga Sandi Permana ditemukan tewas mengenaskan di dekat rumahnya di Bekasi, Jawa Barat. Sandi Permana tewas dengan luka akibat senjata tajam saat sedang mengendarai sepeda listrik. Pergian Sandi Permana meninggalkan kesedihan mendalam bagi istri dan 3 anaknya yang masih kecil. Di tempat pemakaman umum dekat rumahnya di area perumahan TNI Polri, Cibarusah Jaya, Bekasi, Jawa Barat. Tim Liputan iNews melaporkan.
Inilah aksi penyekapan yang menimpa seorang pria lansia Muhammadiyah 65 tahun di sebuah rumah pondok kayu di Desa Pematang Gajah, Kabupaten Muaro Jambi dan viral di media sosial. Duduk, Pak. Korban diculik dan disandra pasangan suami istri AU 39 tahun dan istrinya SS 31 tahun. Para pelaku sempat menghubungi keluarga korban dan meminta uang tebusan sebesar 5 juta rupiah. Usai mendapat laporan keluarga korban, polisi berhasil membekuk 2 pelaku yang merupakan pasangan suami istri beserta sejumlah barang bukti seperti mobil, airgun hingga rantai dan 2 borgol. Dari hasil penyelidikan, pelaku diketahui berjumlah 4 orang dan kini petugas memburu 2 pelaku lain yang buron. 24 jam kami bersama tim berhasil mengamankan pelaku dari kasus penculikan dan penyanderaan ini, serta kami juga berhasil membebaskan korban yang disandra selama 4 hari yang diborgol dan dipasung di sebuah rumah pondok kayu. Akibat perbuatannya, pasangan suami istri pelaku penyekapan terancam 8 tahun kurungan penjara. Dari Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, Haisun Hafiz, iNews melaporkan. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews.